Untuk overland enak, untuk pakai dalam kota gagah, keren, untuk ketemu urusan bisnis juga enak, dan juga bisa diuji ketahanannya, kekuatannya, jempolan, plus untuk urusan bensin, mobil ini cukup pakai RON 90. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channelnya AutoZir dengan saya Kemal dari tim YouTube channelnya AutoZir. Malam hari ini setelah sekian lama, sekian purnama sebenarnya, udah lama nggak pernah konten, baru kali ini lagi mau konten karena lagi pembukaan dealer baru, lagi ngurusin dulu yang ada di cabang Klender, Jalan I Gusti Ngurah Rai. Ini alhamdulillah jadi di cabang kita yang ketiga yang ada di Jakarta. Nah, kembali lagi ke topik malam ini, kita lagi mau menjual mobil SUV dari merek Toyota, berjenis genrenya Land Cruiser, tapi dengan bukan yang full size, tapi yang mid size, yang jelas. Dan mobil ini juga nggak tua-tua amat, nggak juga muda-muda amat. Perawatannya gampang, cuma nanti akan kita jelaskan kelebihan, kekurangan, perawatan, dan juga tipe-tipenya ada apa-apa aja sih. Kebanyakan dari tipe ini yang dijual di Indonesia. Mobil ini bisa dipakai dari pengusaha, pejabat, anggota, sampai untuk pemakaian dalam kota, mau di kampung, mau di gunung, bisa telan itu semuanya. Dan ini mobil yang tinggal anytime jalan, anytime jalan. Nggak lain, nggak bukan, adalah Land Cruiser Prado 150. Mobil ini hanya keluar dari tahun 2009 sampai sekarang, 2023. Tahun depan akan ada keluar Prado yang baru, jadi harga ini kita juga bukan satu, tapi ada 2 unit Prado. Jangan lupa subscribe dulu YouTube channel ini, pencet lambang loncengnya, dan juga follow IG kami juga. Ada di bawah, semuanya lengkap. Jelasnya seperti apa? Check it out dulu. Udah lihat tadi ya, ada 2 unit, Prado 2010 dan juga 2011. Kita bahas dari yang paling tua dulu, tapi ya dengan option paling lengkap. Ini yang TXL, kalau yang ini yang TX biasa. Tapi orang seringnya tuh menjual semua Prado ditulis TXL. Aslinya dia ada 2 tipe, perbedaannya nanti akan kita kasih tahu. Yuk, ini yang pertama ya. Ini yang pertama kali keluar dari tahun 2009, 10, 11, 12.
sampai 13 awal tuh masih model lampunya seperti ini. Kalau yang 2013 akhir sampai 2016 atau 2017, dia lampu depannya tuh yang udah teardrop ke bawah. Nah, dari situ sampai tahun 2018 atau 19 dia udah ganti ke facelift yang terakhir sampai ke tahun 2023. Ini first gen dari Prado 150. Bisa dilihat, dan ini tipe yang paling lengkap. Kenapa tipe paling lengkap? Dia ini TXL murni. Kalau TXL murni dia ada kamera depan, kamera samping, kanan kiri. Jadi kalau dulu namanya kamera 360 kali ya. Kalau sekarang mungkin namanya sudah jadi Eagle Eye. Nah, tapi orang banyaknya menjual semua Prado dia tulis di iklan TXL, TXL, TXL. Padahal enggak, yang TXL itu jarang. Ini baru dari luar, dari dalamnya juga beda lagi banyak. Ini yang pertama, biasa ada guard bumper depan, lampunya juga gagah, oke banget. Warnanya pun ini cat, nggak 100% orisinil. Nanti akan saya kasih lihat yang udah pernah disol-sol seperti apa, tapi mobil ini bisa dikatakan 99% bebas dempul. Ya karena umur aja ya, udah belasan tahun. Apalagi ya terus ya. Sama dia punya grill ini udah di black smoke, tapi tidak ganggu ke kamera depan. Lambang Toyotanya juga masih orinya aja, dia tidak ikutan di black smoke. Itu sih gampang lah, masih bisa kita otak-atik nanti. Karena dia juga mobil baru banget dapet. Sekarang kita lihat bagian interiornya yuk. Biasa kalau dari mobil-mobil yang JDM, Japanese asli dari Jepang build up itu, kaca pasti dia udah UV protection. Ini semua kaca udah pakai UV. Minusnya mobil ini, satu, setirnya dia udah di retrim. Bener, udah di retrim, dan amat sangat disayangkan karena setir yang sebelumnya sebenarnya kulitnya masih bagus banget. Cuma ada bekas lem Korea. Terlalu banyak lemnya. Udah kita mau bersihkan, tidak bisa, mau nggak mau kita putuskan harus retrim. Tapi interior, ini jok kulit semua original bawaannya dia. Karena dia TXL. Dia punya motifnya tuh, ya bisa dilihat ya. Yang ini kayak bintik-bintik, yang ini bukan. Nah, bisa di zoom nggak tuh? Nah, kalau yang TXL murni asli dia seperti ini. Kalau kayak kelengkapan sunroof, speaker, apa segala macam, oke, semuanya banyak. Tapi yang paling notice banget itu adanya ini, tombol di sebelah kiri. Biasanya itu hanya satu di sebelah kanan aja. Rata-rata hanya di tombol sebelah kanan aja. Lihat beberapa Prado iklan cuma satu. Coba ini ada dua, kiri kanan. Dan ini murni TXL, speakernya juga ada banyak, kalian bisa googling, plus juga ada subwoofer kecil di belakang. Subwoofernya bukan bikinan, tapi emang ori bawaannya aja. Dalamnya oke banget, lapang, tinggi, gede. Ini mobil sebenarnya saingannya tuh dari Wrangler, Rubicon, cuma dia ini lebih elegan dan juga lebih nyaman, jauh. Tidak segagah Wrangler, tapi jauh lebih nyaman daripada Wrangler. Dan satu lagi, ini mereknya Toyota. Dua-duanya sih, mau Jeep atau mau Toyota, ini mobil udah dibikin untuk low maintenance sih sebenarnya. Bukan mobil rewel yang capek, enggak. Bener-bener asal ada bensin aja, dia bisa jalan. Rubicon pun sama seperti itu. Cuma dia, ya karena satu, brandnya lebih banyak aja kali ya orang yang beli, jadi lebih mudah lah. Cuma kalau Anda kalau Anda udah pernah punya dua-duanya, pasti ini jauh lebih nyaman daripada Rubicon. Dan duduknya biasa khas mobil mewah Toyota, seperti sedan. Kita coba lihat. Untuk mesin, mobil ini pakainya mesin 1TR. Sangat familiar. Itu dari tahun 2005 sampai sekarang pun dipakai di Fortuner. Jadi kalian nggak usah takut untuk namanya parts. Dan juga bisa diuji ketahanannya, kekuatannya, jempolan. Plus untuk urusan bensin, mobil ini cukup pakai RON 90. Kalau ada RON 89, pakai 89 juga nggak kenapa-napa. Jadi jangan kalian pikir ini mobil mewah harus isi Pertamax, nggak. Cukup pakai RON 89, 90, itu udah amat sangat cukup untuk mobil ini. Black on black, dalamnya hitam. TXL, kalau yang TX nanti kita lihat. Untuk ya inilah kejelekannya, kalau masih original Jepang, dia pakai semuanya bahasanya pun masih pakai bahasa Jepang, udah ada semua, GPS ada,
Satelitnya juga ada. Semuanya oke lah. Untuk pengaturan 4x4-nya dia cukup putar, ada di sini. Ini full, ini low, tekan kanan. Nah, ini full low gear 4 WD, jalan 4 low. Ini untuk yang high speednya. Tapi apa gitu, aku juga lupa inget. Nah, kalau yang ini untuk jalan biasa aja. Semuanya masih normal. Jok juga ada pemanas, heater, colokan-colokan. Heater cuma ada di depan, belakang sih nggak ada. Colokan-colokan semuanya aman. Kalau untuk reviewnya sih mobil ini mungkin kita ini orang yang ke 30.000 mungkin yang ngebahas ini di YouTube. Banyak banget soalnya. Jadi kita dikit-dikit aja. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Untuk ini dia bisa atas bawah. Satu. Toinya. Jadi untuk overland enak, untuk pakai dalam kota gagah, keren, untuk ketemu urusan bisnis juga enak. Jadi ya kalau untuk kalian pengusaha yang punya jiwa petualang, mobil ini sih harusnya jauh lebih worth it daripada kalian beli varian Fortunernya, karena harga barunya pun dia 3 kali lipat daripada harga Fortuner. Anda beli yang model paling barunya pun masih sama-sama seperti ini, sasisnya sama, wheelbase-nya sama, semuanya sama. Nah, yang tadi saya bilang, ini ke bawah udah pernah dicat ulang. Kalau di kamera mungkin nggak yang begitu kelihatan lah ya. Cuma kalau lihat jelas, dia punya alur pernis antara atas bawah, atas ke pintu, itu beda. Wajar sih. Dengan kilometernya tapi asli ya, 90 ribuan, dan ada recordnya di Toyota. Bisa dicek juga, bisa dibuktiin. Jadi udah bebas pusing, bebas apa udah. Jadi sangat amat nggak salah lah kalau mau untuk kendaraan harga di bawah 500 yang udah punya varian mobil SUV diesel, mau coba yang bensinnya. Oh iya, untuk konsumsi ya. Konsumsi bensin mobil ini diisi RON 90 dapat dalam kota 18, 19 untuk kecepatan rata-rata di 22, 23, 24. 18, 19. Boros-boros banget enggak, irit pun enggak, wajar. Karena mobil besar, gede juga. Kalau kalian mau lebih irit, baiknya bannya juga diganti, jangan pakai ban MT. Karena kita dapetnya MT. Bisa diganti HT atau pakai AT. Cuma kurang gagah aja sih kebanyakan dilihatnya. Ini yang pertama, Prado TXL tahun 2010. Ini lebih murah daripada yang 2011. Sekarang kita lihat yang 2011. Yuk. Ini yang Prado kedua. Ini Prado TX, bukan TXL. Bisa dilihat dia ganti dari banyak juga yang untuk dirubah ya, karena sistemnya hanya plug-in. Ganti pasang kayak mainan Tamiya aja. Jadi nggak ada dipotong-potong, nggak ada las, sambung apa yang mengakibatkan unsur keamanan dan kenyamanannya berkurang, jelas tidak ada. Ini hanya penggantian aja, dan penggantian ini pun bukan murah tapi sangat mahal sekali. Bisa korbankan satu mobil Avanza. Beneran. Avanzanya Avanza muda, bukan Avanza tua. Ini seperti kita lihat, lampu udah diganti, ini ada DRL-nya, lampu udah masa kini, kamera depan nggak ada. Karena dia TX. Yang ada itu hanya di TXL, sensor depan, sama ada lips bawah. Karena dia udah penggantian, kap mesin ganti, spakbor kiri kanan, semua bumper ganti. Jadi yang bisa dikatakan hampir nggak ada yang original lagi catnya, kecuali atap atau paling pintu. Udah. Nah, tapi sisanya dia udah pernah dicat ulang semua karena penggantian part. Ini pun udah di upgrade-nya sampai ke velg-velgnya ya. Jadi dia velg pakai ring 20, cuma karena dia ini bukan original asli dari manufacturer Toyota Jepang, biasanya tuh orang kalau facelift gini dia ngambil semua hanya kualitasnya OM, tapi dari China. Jadi tidak sebagus-bagus amat sama seperti original Anda beli baru di Jepangnya. Pasti ada sepersekian mili kurang dilihatnya tuh kayak ada kurang simetris dikit,
Tapi dia sampai itu jeleknya, dan sampai velg-velgnya pun dia udah diganti model yang terakhir juga. Jadi kalau kalian dengan budget di bawah 500 juta, kalian bisa dapat Prado tahunnya tua, tapi tampilan masih kayak masih baru pakai beberapa bulan atau baru 1-2 tahun aja. Sekarang kita lihat bagian interiornya. Ini interiornya yang tahun 2011. Oh iya, untuk kunci semua masih sama aja. Kayak heater semua ada. Ini semua sama, hanya audionya dia udah ganti model kekinian. Udah lebih mudah dioperasikannya dengan Android. Setir juga masih ori bawaan. Kulit-kulitnya juga masih ori, cuma hanya ada penambahan karbon-karbon aja ini. Itu pun hanya sebatas stiker. Kalau kalian juga sempit amat ya. Set. Nah, kalau kalian juga bisa ngelihat jelas ya, dia punya dashboard yang tadi warnanya full black hitam. Kalau dia ini coklat tua kemerah-merahan. Untuk jok dia udah diganti bahan mirip kayak kulit ya, yang udah kayak mobil masa kini. Cukup oke, semuanya aman. Penyimpanan semuanya ada. Nah, itu kita bisa lihat di setir. Beda setirnya sama yang tadi TXL. Ini rada jauh. Dia hanya begini aja. Tapi kalau kalian yang suka modifikasi sendiri, kalian juga bisa beli sih sebenarnya untuk penambahan ini. Itu banyak kok yang jual. Untuk di kilometer, yang ini nih kilometernya tuh 102.000. Dan dia tuh dalam posisi netral aja dia bisa dihidupin loh di mobil. Jadi nggak harus di-pack. Karena jadi teknologi masih telat, masih lama, masih model old banget. Jadi ngerawatnya pun kalian nggak usah takut. Bagian belakang sama, semuanya sama. Sekarang kita kasih tahu maintenance-nya plus harga-harganya. Depan aja yuk, panas deh. Nah, udah dua-duanya. Sekarang kita mau kasih tahu untuk maintenance, service, kelebihan dan kekurangan plus harganya untuk kedua mobil ini. Namanya Land Cruiser Prado ini yang masuk ke Indonesia tuh 99% pasti bensin yang untuk model 150. Ada yang diesel tapi amat sangat jarang sekali. Jadi ya kita bahas yang bensinnya aja lah ya. Nah, untuk yang bensin ini dia ini mesinnya sama seperti Toyota Fortuner. Dia 2700, Matic-nya 4 speed. Jadi untuk perawatan biasa aja, pakai olinya oli Toyota atau pakai oli dia. Nah, itu dia mobil mahal yang tidak perlu pakai oli-oli mahal. Mau pakai oli yang lokalan aja 1040 bisa. Kalau mau kasih bagus yang 530 oke, 540 oke. Jadi untuk urusan mesin itu tidak ada kendala apapun. Itu yang pertama. Untuk urusan kedua, untuk oli transmisi yang juga harus kalian perhatikan. Jadi kalian kalau mau beli Prado nggak harus juga beli di sini juga nggak. Kalian ada tinggal di mana, kalian mau beli tempat lain, nggak apa-apa, wajar-wajar aja. Cuma bagusnya kalau udah lihat dan Anda mengetahuin, jadi lebih mudah gitu loh. Yang kedua untuk oli Matic. Transmisi Matic-nya itu dia kalau bisa pakai Dextron 6 atau nggak Toyota yang WS. Yang WS ini dia itu untuk oli ATF seperti biasa, Matic konvensional, tapi dia punya spek lebih tinggi daripada Dextron 6. Jangan pakai Dextron 3, nanti jebol Matic-nya. Jadi Dextron 6 atau enggak yang WS. Harganya juga enggak mahal-mahal amat kok, per liter kalau nggak salah kurang lebih 100 ribuan. Dan itu bisa kalian ganti di per 60.000 atau 50.000 kilometer flashing aja. Nggak usah takut. Kalaupun sampai rusak, jebol, kalau kalian belinya di sini, kita kasih tahu untuk perawatannya apa segala macam. Untuk kaki-kaki, dia juga sangat kuat ya. Namanya Land Cruiser pasti kuat. Untuk shockbreaker-nya aja, dia 4-4-nya aja, yang aftermarket-nya aja. Biasa-biasa aja tapi ya, yang kayak original, kayak contohnya merek Kayaba gitu ya. Itu 4, bicara baru aja tuh 6 jutaan, kalau nggak salah 6 atau 7 jutaan. Bicara 4, baru. Jadi bukan spare part yang mahal. Yang mahal dari dia itu hanya body part sama interior part. Spion. Spion contoh aja ya. Ini spion kalau bekas, kondisi bekas kanan kiri Prado itu pasarannya 15 juta. Bicara bekas. Tapi kalau bicara baru yang pasti mungkin 2 kali lipat daripada itu. Jadi kalian perhatikan spionnya kalau parkir asal-asalan. Sayang kalau sampai dipatahin sama orang. Soalnya mahal banget. Lebih mahal daripada spion Alphard atau enggak spion Harrier. Jauh lebih mahal dia.
Terus apa lagi ya? Kalau yang lain-lain kayak roof rack apa murah, semuanya murah. Kekurangan dari mobil ini cuma satu, yang paling berasa amat sangat kekurangan. Cuma satu, boros. Jadi kalian jauh-jauh, kalian mau beli mobil ini mengharapkan bensin yang irit. Nggak mungkin, seirit-iritnya ini bisa dapat 1,9. Keluar kota 110-an. Harusnya tidak begitu boros, karena kalian bisa isi bensin dengan RON 90, contoh menggunakan Pertamina. Isi Pertalite, isi full tanknya aja jauh di bawah juta. Full tank udah tuh. Jadi kalau 110 sebenarnya daripada kalian beli yang isinya Dexlite atau yang solarnya mahal, itu jauh pengeluarannya lebih kecil. Spare part murah, bensin murah, mobil gagah, enak, keren, dan timeless. Ditambah lagi, oh iya, pajak. Untuk pajak, info aja, mobil ini 2011, 2010, yang ini 8 jutaan, yang ini 9 jutaan. 2010-nya 8, 2011-nya 9 jutaan. Dan juga mobil ini, untuk harganya ya, kita jual kenapa bisa murah, karena kita juga dapatnya kebetulan dari teman dekat. Jadi mobil ini pemakaian juga di ibu kota, cuma nomornya nomor Medan, BK. Pajaknya pun bulan 11. Kalau yang ini nomornya Surabaya, ini pajaknya bulan 5 tahun depan, 2024, yang ini tahun 2023. Untuk harga yang tahun 2011, ini harganya kita buka di 479 juta. 2011 dengan facelift. Ini faceliftnya aja di atas 100 juta, udah pasti. Barang kalau tambah sama ongkos, trial, error, apa semuanya, mungkin 150, 160 juta sampai ke velg-velgnya, tambah ke audio apa segala macam. Wajar, karena mobil ini barunya kurang lebih hampir 2 miliar. 479 juta untuk cash, yang itu cashnya di 450 juta. 2010, ini masalah selera aja ya. Itu 450 juta masih bawaan, ini udah di-upgrade ke versi terakhir. Untuk kalian yang mau kredit, kalian bisa kredit nggak harus hanya tinggal di ibu kota. Kalian yang mau tinggal di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, mau tinggal di Medan, Pekanbaru, Dumai, apa mau di Morowali, Manado, kalian bisa kredit kok. Harganya sama aja. Contoh ini ya, ini kalau kita jual kredit, itu total DP cukup 85 juta minimnya. Angsurannya di 11 jutaan. 11,5 apa 11,6. 4 tahun, 47 bulan. Yang ini, kalau yang ini, itu kita coba di total DP-nya itu 90 juta, lebih mahal 5 juta, tapi angsurannya beda jauh. Itu angsurannya cuma 10 juta 400 selama 47 bulan gitu. Jadi di bawah 500 juta, lebih keren, lebih gagah, dan juga jauh lah dibanding mobil-mobil leather frame yang model sekarang itu. Apalagi yang baru-baru bisa 700-800 juta, kayak CR-V ya, yang udah paling baru nih, monokok. Itu emang keren banget, cuma harganya terlalu. Pilihan ada di tangan kalian. Kalian mau ini, boleh langsung telepon. Tinggal telepon aja 24 jam. Kalau nggak diangkat, tinggal WA aja. Mau nanya yang Land Cruiser dari YouTube channel AutoZeer. Plus, kita kasih garansi selama 1 tahun untuk mesin, ECU, transmisi, dan juga untuk AC. Jadi, ada masalah di urusan AC sekalipun, kita cover. Jadi, Anda pakai, tinggal enaknya aja udah. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Seperti biasa, bikin video bukan mau menjatuhkan atau mau ngurang-ngurangin harga atau mau banting-banting harga. Enggak, kita bukan seperti itu. Profitnya udah cukup kok, beneran deh. Cuma biasa aja, senangnya kecepatan menjual, nggak lebih dari itu. Oke, kalau ada salah-salah kata dimaafin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.